Pertanyaan dari Kak Levi. 1. Gimana cara narik energi rezeki ke dalam hidup kita? Saya dihianati oleh orang yang saya cintai. Dan apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya energi itu bukan ditarik, energi itu sudah ada. Everything itu is energy. Nah, energi Anda bergerak di frekuensi apa? Yang dipahami itu ya. Maka kalau dikhianati di ini, kalau ini rasanya adalah luka, kebencian, amarah, dendam, energi Anda bergerak di kekurangan. Maka sulit untuk menarik energi kelimpahan. Contohnya gini, teman-teman yang sudah belajar vibrasi force dan power ya. Sebenarnya banyak uang tuh rasanya apa sih? Bahagia, senang, damai gitu ya. Nggak sakit kepala. Punya rumah yang bagus tuh apa sih rasanya? Bahagia, syukur, tenang, damai gitu. Punya mobil mewah apa sih rasanya? Nah, artinya frekuensinya tuh di sana. Gitu loh. Nah, kalau kamu mau narik ini dengan frekuensi kebencian, dendam, amarah, energinya di sini, ketemu enggak? Enggak ketemu. Yang dapat apa? Yang di sini ini apa? Hutang, cicilan, apes gitu ya. Terus apa namanya, kekurangan-kekurangan gitu. Jadi ketemunya yang begitu karena frekuensinya di situ. Jadi kalau mau berkelimpahan dengan kondisi masih disakiti, beresin sakitnya dulu deh. Itu. Berarti seberpengaruh itu ya luka ke kesehatan diri ya Mas Bimo ya? Ya, setiap luka tuh ada ini, termasuk misalkan problemnya di mana, hubungan dengan orang lain lukanya di mana, kesehatan tubuhnya di mana, itu semua ada hubungannya. Termasuk luka karena kata-kata atau kata-katanya bermasalah gitu ya, biasanya dia ada masalah di sini. Terus kalau masalahnya misalkan di ambeien, di perilaku seks yang menyimpang atau kecanduan seks atau lemah syahwat misal begitu, nah itu juga ada masalah kehidupan tertentu, itu terjabarkan semua kayak gitu. Oh gitu, jadi semua ada gambarannya. Setiap penyakit itu pasti ada akar masalah yang di dalam diri ya. Nah, dan diri itu adalah punya kecerdasan penyembuh yang luar biasa. Maka ketika dari sisi berbarengan bersama-sama dibenahi, dari sisi kelenjarnya dibenahin energinya, dari sisi emosinya dibenahin, nanti kesehatan tubuh membaik dengan sendirinya. Oke, jadi obat yang benar-benar obat itu sebenarnya adalah diri sendiri ya, bukan di orang lain, bukan kita mengandalkan pasangan kita untuk menjadi obat kita gitu. Makanya ada istilahnya bahagia adalah obat. Kadang ada juga yang gini, uang adalah obat. Uangnya habis sakit lagi. Iya, biasanya sakit kepala ya. Oke, next dari Kak Racun Sandal. Bang mau nanya, kalau kita sebagai suami kayak risih banget sama kelakuan borosnya istri tuh gimana? Ya, jadi bahaya nih, ini sudah statusnya sudah istri, bukan pacar ini. Nanti hati-hati ya Bang, nanti nggak makan malam ini. Ya, jadi gini, tadi ya kita masuk ke semesta besar, semesta kecil, masuk ke pemahaman layar proyektor tadi dengan yang di laptop. Artinya kalau Anda dihadirkan oleh perilaku istri yang boros, di dalam diri Anda ada yang tidak beres. Oh, malah di dalam diri kitanya? Iya, diri kita. Makanya mengubah pasangan itu mengubah diri. Kalau semakin ingin mengubah pasangan, semakin tidak berubah. Dan sudah banyak yang juga melakukan begitu. Semakin berusaha mengubah pasangan, tidak akan berubah. Begitu fokus memperbaiki diri, nah pasangan berubah. Itu biasanya ada luka-luka terkait dengan keuangan di masa lalu. Nanti cek ya, apakah dulu apa-apa tidak boleh, atau mungkin ada kebencian dengan orang tua yang pelit, atau iri dengan keluarga lain, kok boleh beli ini, beli itu, aku enggak, dan lain sebagainya. Sehingga luka ini memancarkan ketika ada punya, ini harus ada yang keluar gitu loh, harus memuaskan diri dalam tanda kutip. Nah, luka yang belum diberesin ini bisa berdampak ke diri sendiri, kelakuan boros diri sendiri, atau pasangan, karena sudah berkeluarga. Kalau pasangan itu, gini ya teman-teman ya, semua yang berkeluarga, jangan lagi punya mindset keterpisahan dengan pasangan Anda. Anda dan pasangan itu satu. Kalau pasangan Anda bermasalah, fix diri Anda bermasalah. Gitu. Jadi nggak bisa Anda tuh terpisah. Nah, semua keluarga, rumah tangga yang bermasalah, ketika masih memiliki mindset keterpisahan, masalahnya tidak akan selesai.
begitu ini menjadi satu, bahwa ketika saya membenahi pasangan saya membaik, maka itu yang terjadi. Ya, jadi hilangkan dulu mindset keterpisahan. Pasangan Anda diciptakan dari apa? Tulang rusuk Anda. Betul. Bahkan di Nasrani itu kan ada yang sebuah ayat yang mengatakan bahwa bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia gitu loh. Itu ada kebenaran sampai bukan lagi dua, satu gitu loh. Nah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Anda dengan pasangan satu kesatuan gitu loh. Kalau mindsetnya masih keterpisahan, masalah apapun sulit dibereskan. Oke. Itu sulit dibereskan. Begitu kesadarannya dia adalah aku adalah dia, dia adalah cerminan dari aku, masalah lebih mudah dibereskan. Itu. Oke, nah ini ada yang komen, saya nggak boros cari uang sendiri, tapi kenapa suamiku pelit ya? Sama, jawabannya sama. Apa yang di dalam diri Anda terkait luka dengan finansial di masa lalu. Oke. Gitu. Next ke pertanyaan dari Kak Leker Rojo. Mas Bimo, cara supaya bisa konsisten dalam vibrasi tinggi gimana? Jangan memancarkan yang rendah. Itu sudah pasti. Jadi ada orang yang terjebak, aku harus berupaya bertahan di energi yang tinggi gitu ya, di vibrasi yang tinggi gitu ya, di vibrasi yang kelimpahan, aku harus berupaya maksimal. Padahal sebenarnya cara yang simpel adalah ketika Anda tidak memancarkan vibrasi yang rendah, otomatis ditinggi. Artinya kalau Anda lagi marah, sadarlah bahwa sedang marah, dirilis marahnya, sehingga masuk kemana? Tenang, damai, otomatis tinggi lagi. Gitu loh. Dan ketika ada rasa-rasa di bawah itu sebenarnya tidak apa-apa, itu normatif kehidupan. Yang penting tidak dominan dan tidak lama-lama. Contoh nih, takut ini diperlukan di kadar yang cukup. Itu misalkan seorang wanita gitu ya, keluar tengah malam nggak ada rasa takut kan bahaya, tiap tengah malam keluyuran gitu. Nah, atau ketemu ular yang berbisa gitu ya, nggak takut kan bahaya. Atau rasa lain lah, rasa bersalah. Orang kalau nggak merasa bersalah, nggak memperbaiki diri loh. Iya, betul. Yang salah orang lain. Tapi kalau merasa bersalah ini terlalu dominan, ya vibrasinya rendah. Gitu. Jadi energi di level bawah di kadar tertentu diperlukan, karena itu bagian dari naluri bertahan hidup. Tapi kalau naluri bertahan hidup ini dipakai terus-menerus, hormon yang terjadi adalah stres. Gitu. Yang kemarin saya bikin video terkait dengan mode survive itu bikin stres gitu. Karena orangnya vibrasinya di level itu, antara bertahan hidup, menyerang atau lari dari keadaan. Gitu loh. Jadi hormon yang tercipta stres karena naluri hewaninya terlalu dominan. Kayak gitu. Kalau hanya di kadar yang cukup, itu oke, tetap diperlukan. Jadi harus seimbang ya Mas ya, biar nggak salah satu dominan gitu ya. Ya, jadi kalau vibrasi kita tidak bisa seimbang ya, tapi yang di bawah ini tidak boleh dominan. Gitu. Konsistennya di atas, gitu. Tapi yang di bawah ini nggak boleh banyak. Karena misalkan nih, aku bahagia 50%, marahnya juga 50%. Nah, ini nggak bisa seimbang dia dalam artian ini nggak bisa. Tapi ketika dia ada dibutuhkan di kadar yang cukup. Istilahnya gitu. I see. Kayak gitu. Nah, kalau orang-orang tipe-tipe misalnya NPD itu kan kadang nggak merasa bersalah atau kadang cenderung menyalahkan orang lain ya yang di luar diri. Itu apakah juga termasuk vibrasi level bawah atau mungkin ada luka di dalam dirinya, Mas? Ya, itu macam-macam ya. Pasti yang satunya tuh di vibrasi yang bawah itu kan di 175 ya, di vibrasi. Itu terkait dengan rasa sombong, merendahkan yang lain, mengejar nilai tentang diri. Makanya dia nggak mau kalah dengan orang lain, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu terjadi karena apa? Nah, ada luka enggak dan sebagainya, itu macam-macam, bisa sampai ke bawah gitu. Jadi tidak hanya satu vibrasi saja, bisa berlapis-lapis gitu. Oke, jadi vibrasi itu berarti bisa berlapis-lapis gitu ya, nggak cuma satu gitu ya yang ada di kita gitu ya? Iya, bisa berlapis-lapis, dari bangga, sombong ya, kemudian ada marah, dendam, benci, ada kemelekatan, kerja keras di situ juga ada gitu ya, yang ngoyo banget gitu ya, terus ada cemas, khawatir, takut, terus ada kebencian, luka yang mendalam gitu ya, sakit hati. Ada merasa bersalah, ada merasa malu, ada putus asa. Nah, itu
layer-layer di emosi level bawah. Jadi vibrasinya nggak cuma satu tok. Berarti orang yang seperti itu ternyata emosinya sudah bertumpuk-tumpuk ya, dan sudah dilepaskan di level bawah. Ya. Jadi merasa malu, merasa tidak berharga, kemudian putus asa. Nah, kecenderungannya ke mengakhiri itu. Depresi itu juga sudah ke level-level bawah juga ya, Mas? Depresi itu kan apatis, putus asa. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke dari Kak Bunda Bayu. Saya kok megang uang berapapun selalu habis dan uangnya nggak mau kembali lagi, itu kenapa ya, Mas Bimo? Energinya tidak bagus ya. Kalau mungkin dibahasakan secara gampangnya, energinya panas atau energinya acak. Energinya di kelembutan. Kalau energinya lembut, penuh syukur, tenang, damai, uang itu awet. Biasanya begini tuh gampang grubek-grubuk, cepet panik ya, cemas, khawatir, takutnya tinggi, maka uang masuk berapapun tidak betah di sana. Karena uang, kekayaan, frekuensinya tadi di bahagia, tenang, damai, penuh syukur dan lain sebagainya. Kalau frekuensinya diri tidak di situ, maka ya berapapun yang masuk, ya itu cepat lenyap habis. Oke, nah gitu. Ada solusi nggak mungkin dari Mas Bimo, sudah di buku atau mungkin ada e-book yang mungkin bisa membantu teman-teman ini untuk keluar dari pola itu? Salah satunya e-book si Servo Kantong Kosong itu sudah panduan praktek sih, penyebabnya apa, terus solusinya bagaimana sudah ada. Karena kadang juga penyebabnya sugesti masa lalu. Gitu loh, setiap lebaran dikasih uang, nah biasanya kan sama orang tua dibilang jangan pegang uang banyak-banyak, nanti dicuri, nanti hilang, nanti. Jadi ketika pegang uang banyak itu ada program otomatis yang harus membuat uang itu keluar, kayak gitu. Bahkan ada salah satu yang private ke saya, uang sudah ngumpul tuh gelisah. Mas Bimo, saya merasa ada yang salah. Kenapa Pak? Ini rekening saya ada 40 juta, kok uang ini nggak ngapa-ngapain, ini ada yang salah ini. Gitu. Tapi di sisi lain pertanyaannya, Mas kok uang saya nggak ngumpul-ngumpul gitu. Kalau saya jadi dalam tanda kutip semestanya, Pak karepmu piye? Mau apa sih gitu. Jadi ketika ada uang banyak pun dianggap salah. Karena ini ada program otomatis dari, bisa jadi dari masa kecil, dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah teman-teman yang masih mau bertanya bisa drop dulu di kolom komentar sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di TikTok. Kita bacakan pertanyaan teman-teman yang ada di YT. Ada dari Kak Sukma Nurrahim, izin bertanya Mas Bimo, cara untuk mengisi energi untuk usaha kita supaya usahanya lancar dan hidupnya tenang, tidak mengejar duit tapi dikejar duit, itu gimana Mas Bimo? Ya, jadi teman-teman pahami dulu energi gitu. Jadi energi itu bukan kayak baterai ya. Bukan energi yang begituan ya. Jadi bukan diisi energinya. Everything is energy. Anda itu makhluk energi yang bergetar. Gitu. Dipahami dulu, Anda itu makhluk energi yang bergetar. Nah, getaran Anda di frekuensi mana itu menentukan kehidupan. Kalau mau dagangan laris, kalau mau duit datang dengan mudah, energi Anda harus bergerak di frekuensi kelimpahan, syukur, tenang, damai, bahagia gitu loh. Karena nggak di situ uang nggak akan datang banyak. Misal datang terjadi tadi, kok cepat keluar, cepat habis, karena frekuensinya nggak sama. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau rezeki berlimpah dan lain sebagainya, cek energi Anda bergerak di mana. Kalau bergerak di kekurangan, Anda akan mencipta peristiwa kekurangan. Kalau bergerak di kelimpahan, akan mencipta kelimpahan. Apapun bisnisnya, apapun usahanya. Jangan sampai nanti ada yang nanya, kalau yang untuk jualan online gimana? Kalau yang untuk jual rumah gimana? Kalau yang untuk jual tanah gimana? Energinya sama. Ya, semua kelimpahan, kesuksesan, keberhasilan itu energinya sama, frekuensinya sama. Gitu. Begitu untuk yang tadi tanya dari Kak Rahma. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Bian. Gimana kalau yang toksik itu suami sendiri? Oh, ini bahas tentang toksik, lingkungan yang toksik. Cara menghadapi suami yang over posesif, terlalu melekat dan selalu menuduh aku yang tidak-tidak. Bagaimana menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia yang terkesan menyudutkan aku, Mas? Ini nanyanya menjiwai banget. Jadi tadi ya saya sudah jelaskan bahwa masalah pasangan itu ada dari diri. Kemudian pasangan Anda seperti apapun, dia hanya korban di masa lalu kok. I see. Gitu loh, dia hanya korban di masa lalu. Mau dia gampang menyalahkan, mau dia jarang di rumah, mau dia selingkuh, mau dia apapun, dia hanya korban di masa lalu. Ada trauma di masa lalu yang belum beres, ada luka yang belum sembuh.
Dia sebenarnya jiwa yang tersesat yang butuh diselamatkan gitu loh. Nah, tanpa kesadaran ini, maka seorang pasangan nih, misalkan itu suami, istrinya ini cenderung menyalahkan. Betul. Menyalahkan, ada keterpisahan, kemudian ini masalah nggak selesai-selesai. Tapi kalau Anda evaluasi, kenapa ya saya dihadirkan pasangan yang seperti ini? Di dalam diri saya ada apa nih yang belum beres? Ketika diri beres, otomatis kan memancarkan getaran penuh cinta. Suami merek apapun, kalau Anda fokus mencintai dengan tulus, menebarkan cinta dengan tulus, dia akan membaik. Karena dia hanya perlu disentuh dengan cinta kok. Suami marah-marah atau apa, udah peluk dengan cinta. Gitu loh. Karena dia ada luka. Coba misalkan nih, suami bergejolak apa gitu ya. Kamu bilang gini, Mas atau ya atau yang atau apa, aku paham kok, ini karena luka masa lalumu. Aku paham karena kamu adalah korban dari masa lalu. Izinkan aku untuk hadir dengan penuh cinta supaya lukamu sembuh. Lalu peluk dia, gitu. Peluk dia. Kalau Anda getarannya kuat, dia bisa nangis kejer loh. Karena lukanya disentuh dengan cinta, gitu. Sentuhlah dia tepat di hatinya yang luka, yang ini apa ibaratnya ada goresan gitu ya. Diibaratkan ya, kalau dilihat sendiri nggak ada gitu, tapi disentuh dengan cinta, dibalut dengan cinta sampai sembuh. Kalau lukanya sembuh, dia tidak akan berperilaku seperti yang sedang terjadi sekarang gitu. Nah, kalau orangnya sendiri nggak mengakui bahwa dia ada luka, ini gimana Mas? Itu kan agak sulit ya untuk kita. Nggak apa-apa. Maka diri yang terus menebarkan, memancarkan getaran cinta. Gitu. Karena energi itu membereskannya, yang perlu teman-teman ketahui adalah dia bisa membereskan dengan yang tidak kelihatan. Jangan kaget kalau tahu-tahu beres, walaupun tidak mengakui gitu loh. Bisa jadi orangnya gengsi mengakui. Betul. Tapi di dalam kesedihan, iya ya, kayaknya tadi bener yang dibilang istriku. Aku ini ada luka di masa lalu yang bla bla bla. Aku jenuh, aku capek hidup dengan begini. Termasuk yang suami peselingkuh pun, dia pasti capek dengan kehidupan itu. Dia yang mungkin tidak bisa terpuaskan, atau setelah puas kok dihantui lagi dan sebagainya, itu kan nggak tenang, nggak damai. Padahal di rumah juga ada gitu ya. Nah itu akhirnya bisa jadi merasa titik jenuh, titik capeknya. Nah ketika itu disentuh dengan penuh cinta, walaupun tidak mengakui, tapi ada titik di mana energi itu bergeraknya tidak kelihatan, tidak masuk akal, tapi tahu-tahu membaik. Nah teman-teman tinggal mau nggak mengalami itu. Karena kadang diri yang membatasi, mana mungkin Mas, mana bisa Mas, saya sudah mencoba berbagai macam cara, ya cara tindakan, tapi dari sisi energi belum kan gitu. Nah maka beresi dari sisi energinya gitu. Oke, nah ini ada dari Kak Zahriani, ngeberesin pasangan tanggung jawab kita gitu. Tidak hanya pasangan, semua realita yang Anda hadapi tanggung jawab Anda. Oke. Anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, pekerjaan Anda, atasan Anda, bawahan Anda, tanggung jawab diri sendiri. Semua tanggung jawab diri, karena itu adalah cerminan di dalam, itu adalah proyeksi yang keluar dari dalam. Kayak gitu. Jadi kalau di luar bermasalah, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu pekerjaan, entah itu ekonomi, dan lain sebagainya, yang lain-lainnya, tandanya semesta mau konfirmasi diri Anda ada yang nggak beres loh, diri Anda ada yang belum disembuhkan loh, diri Anda ada energi di level bawah loh, seperti itu. Oke, gitu ya Kak Zahriani. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Akidia. Mas Bimo, bagaimana solusinya? Saya selama menikah 6 tahun tidak diberi nafkah, justru malah saya yang memberi nafkah ke suami. Rumah juga saya bayar sendiri, jadi saya itu mempunyai pasangan seperti tidak punya pasangan, Mas. Ya. Sekarang saya blokir nomor suami karena saya capek. Mohon solusi, Mas. Nah, itu kan keterpisahan lagi ya. Jadi sebenarnya apapun masalahnya, teman-teman please tolong pahami benang merahnya. Berpikirlah dari tataran energi, karena ini di TikTok juga ada yang nanya, kalau misalkan apa tadi pasangan saya ada permasalahan lain lagi lah gitu ya. Pokoknya apapun merek permasalahannya, hindari dulu kesadaran keterpisahan dengan pasangan dulu. Gitu. Lalu apapun permasalahan pasangan Anda, dia korban di masa lalu. Contoh yang begitu, biasanya dia anaknya terlalu dimanja. Iya. Atau justru malah ada sakit dalam hal finansial. Misalkan ada luka tentang finansial. Mungkin sudah berusaha tapi nggak dihargai gitu ya. Atau ada trauma kehilangan finansial. Pasti ada penyebab, dia itu korban masa lalu gitu loh. Kalau dia itu bahagia,
dia tidak akan mengalami itu karena naluri bawaan naturalnya cowok, naturalnya seorang pria itu melindungi wanita, menafkahi dan sebagainya, itu sudah kodrat. Kalau dia belum kembali kepada kodrat, ada yang salah dengan dirinya. Energi ini harus diubah, luka ini harus disembuhkan dulu, energinya harus digeser ke kelimpahan gitu. Yang pertama sadari, jadi prosesnya sadari.